Selamat datang kembali di aplikasi andalan Millennial Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengaturan accurate point of sale ya, atau biasa disebut dengan APOS atau accurate POS gitu. Nah, untuk bisa menggunakan accurate POS, Anda harus sudah memiliki atau harus sudah terdaftar sebagai pengguna accurate online. Jadi bagi Anda yang belum memiliki akun accurate online, silakan buat secara gratis melalui link di bawah ini ya. Di dalam deskripsi videonya ada, atau di link di bawah ini. Itu silahkan mendaftar sebagai pengguna accurate online secara gratis terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah terdaftar, maka saya tinggal login saja memakai email ya. Oke, setelah Anda mendaftar sebagai pengguna accurate online, Anda bisa membuat database ya dengan klik tanda plus ini. Tapi karena saya sudah membuat, sudah ada contoh databasenya. Ini Kirana Mart, saya sudah buat. Saya langsung klik saja databasenya, saya buka. Dan kita langsung diarahkan ke tampilan accurate online ya di sini untuk administratornya. Dan di sini adalah tampilan dari dashboardnya. Oke. Untuk bisa menggunakan accurate point of sales, karena point of sales sendiri adalah merupakan add-on ya, merupakan fitur tambahan, itu mesti kita install aplikasinya. Tetapi sebelum kita install aplikasi tersebut, sebelum kita koneksikan dengan accurate online dan accurate POS, kita mesti setting dulu beberapa data di accurate online-nya ya. Salah satunya dari yang paling awal adalah di perusahaan. Di sini kita mesti daftarkan karyawannya. Di sini di list hijau ini saya sudah mendaftarkan beberapa karyawan, contoh namanya Ranti dan Yuda. Ranti ini kalau saya klik, saya mau edit datanya. Ranti ini adalah sebagai kasir toko ya, kasir toko Kencana Mart. Oke, kembali ke list hijau. Di sini si Yuda, ada nama Yuda adalah saya taruh sebagai supervisor toko Kencana Mart. Ini hanya sebatas keterangan saja sih sebenarnya di sini. Karena nanti yang sesungguhnya jabatan ini akan kita setting di pengaturan POS-nya ya. Yang di sini adalah sebagai penjelasan atau keterangan saja. Oke. Setelah karyawan di setting, kita masukkan data karyawannya di dalam perusahaan karyawan yang tadi. Langkah selanjutnya adalah ke bagian buku besar. Di sini ada akun perkiraan. Akun perkiraan yang akan berhubungan dengan point of sale antara lain adalah kas dan bank ya. Sebagai contoh di sini ada bank terdiri dari Bank BCA, ada Bank Mandiri. Sedangkan kas ada kas kecil kantor, ada kas toko Kencana Mart. Ini adalah kas yang akan digunakan untuk menerima pembayaran dari accurate POS nantinya. Jadi kalau kasir ada transaksi dengan mata uang tunai, nanti akan masuk ke akun ini. Sedangkan jika ada transaksi non-tunai, misalkan ada mesin edisi BCA dan Mandiri, maka akan masuk ke BCA atau Mandiri secara langsung ya. Nilainya akan menambah nilai saldo yang ada di sini nantinya. Oke, setelah setelah akun bank atau kas yang berhubungan dengan accurate POS nantinya, yang perlu dipersiapkan juga adalah barangnya. Kita ke persediaan, di sini ada barang dan jasa. Oke, di daftar barang dan jasa, sebenarnya kita bisa import daftar barang dan jasa di sini ya. Bisa import dari Excel seperti biasa. Kita penjelasannya di accurate online seperti itu sudah ada dalam video yang lain. Namun kali ini tidak spesifik ke cara upload data barang, tetapi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau barang ini akan dijual melalui point of sales gitu. Yang pertama coba saya buka atau saya edit barangnya yang Energen Cereal ini, kita klik. Energen Cereal ini ada kode barang ya di sini. Namun kode barang bukanlah barcode ya, ini pengkodean internal saja. Nama barangnya contoh Energen Cereal, susu bersinergi box isi 5, satuannya box. Ya, tipenya harus persediaan karena ini stok. Dan di sini UPC barcode-nya adalah sesuai dengan kode barcode yang ada di dalam barang tersebut. Ya, kita bisa lihat di belakang barang itu biasanya ada kode barcode. Nah, kode inilah yang dimasukkan ke sini. Terus di dalam penjualan, ini kalau ada PPN silakan disetting kena PPN. Lalu di bagian gambar, misalkan mau ditaruh gambar, silakan ditambahkan gambarnya. Begitu ya. Yang kedua, contoh taruh net petualangan potato yang rasa barbecue. Sama, di sini mesti kita input barcode-nya. Selain itu, di bagian penjualan kita juga letakkan harga jualnya ya, per piece.
Dan di sini gambarnya, kalau mau diletakkan gambarnya silahkan tinggal diklik plus untuk menambahkan gambar atau upload gambarnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan ya. Barang sudah dan semua settingan sudah kita lakukan dari karyawan, akun kas bank penampung transaksi, dan barang. Sekarang kita mesti menghubungkan dengan Accurate Point of Sales-nya. Caranya klik pengaturan, kita ke Accurate Store, lalu dari Accurate Store kita cari Accurate POS yang ini ya. Kita klik lihat, lalu kita klik install aplikasi, dan klik install. Nah, setelah berhasil terinstall, lalu kita setting di sini untuk tipe pembayaran tunai itu akan masuk ke akun apa. Tadi kita sudah buat akunnya, yaitu kas toko Kencana Mart. Terus tipe pembulatan transaksi ke bawah atau ke atas ya. Ini anggap kita ke bawah. Lalu satuannya mau satuan atau ratusan atau ribuan ya untuk pembulatannya. Biasanya sih ratusan ya. Tapi ini pembulatan ke bawahnya saya pilih satuan aja. Lalu akun pembulatan bisa pilih ya kalau kalian sudah buat beban pembulatan contoh, tapi saya isi beban di luar usaha lainnya saja. Lalu kalau misalkan total barang di struk atau di hasil nota penjualannya sudah termasuk pajak, kita centang default pajak. Tuh. Tapi kalau misalkan harga belum pajak lalu di dalam struknya nanti ada PPN-nya berapa kelihatan di situ ya, ini jangan dicentang. Oke, ini anggap sudah termasuk pajak. Lalu kategori barang yang akan muncul di dalam Accurate POS itu sebagian kategori atau semua kategori ya di sini. Lalu gudang stok yang akan terpotong saat ada penjualan, silakan tentukan gudang yang mana. Misalkan gudang utama, karena saya hanya ada satu gudang. Tapi kalau di toko kalian ada beberapa gudang, silakan dipilih gudang mana yang akan terpotong dari toko tersebut. Simpan pesanan ini dapat disimpan atau tidak dapat disimpan. Fungsinya adalah kalau kita pilih dapat disimpan, artinya saat melayani satu antrian, lalu sedang di pertengahan, kita belum selesai transaksi dengan orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut ingin mengambil barang lain dan mundur gitu ya. Ini kita transaksi yang tadi sudah sebagian bisa disimpan gitu, di pending. Dan saat orang tersebut mencari barang tambahan, kita bisa melayani antrian berikutnya. Seperti itu ya. Dan saat orang tadi datang, kita tinggal panggil lagi untuk transaksi yang tersimpan tadi. Lalu di sini ubah harga, apakah boleh ubah? Misalkan dapat diubah atau tidak, kita pilih tidak dapat diubah gitu ya. Diskon, nah di sini diskon, berikan diskon dengan hak akses. Ini yang bisa memberikan diskon biasanya yang levelnya supervisor. Oke, lalu kita lanjut ke bagian information. Di sini service charge tanpa biaya atau nilai tetap atau persentase. Biasanya yang mengenakan service charge adalah perusahaan restoran atau cafe ya. Biasanya ada persentase atau nilai tetap dari service charge-nya. Tapi kalau retail seperti toko, minimarket dan sebagainya biasanya tanpa biaya. Terus di sini gudang stok ya. Gudang stok adalah gudang yang bisa dilihat, daftar gudang yang dapat dilihat stoknya. Di sini ya, ada penjelasannya. Ini gudang yang mana saja. Nah, di sini ada kategori pelanggan. Kategori untuk setiap pelanggan baru yang terdaftar pada aplikasi POS ini akan masuk ke kategori apa gitu. Ini kalau misalkan ada penambahan pelanggan dari aplikasi Accurate POS-nya oleh kasir. Nah, lanjut kita ke bagian karyawan. Ini kita tentukan orang yang bisa login ke database ini. Salah satunya adalah Ranti. Ranti kita setting sebagai kasir ya, yang bisa melakukan, dapat mendaftarkan pelanggan baru, dapat melihat stok barang, dan dapat menerima pembayaran kasir. Sedangkan ada satu lagi karyawan namanya Yuda. Ini adalah levelnya kita kasih sebagai supervisor. Jadi dia bisa akses semua hak yang ada di dalam Accurate POS ini ya. Lalu di bagian S ini, bagian S ini adalah daftar pembayaran non tunai. Ya, pembayar non tunai. Kalau yang tadi di awal ini adalah pembayaran tunai masuk ke kas toko, sedangkan yang non tunai di sini kita bisa tambahkan jenis pembayaran apa saja yang ada di toko kita. Misalkan ada edisi BCA, otomatis kalau ada yang bayar gesek di edisi BCA akan masuk ke saldo BCA gitu. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan di toko kita ada edisi mesin edisi mandiri ya, dan akan masuk pembayarannya ke Mandiri kalau ada yang transaksi gesek di edisi Mandiri di toko kita. Oke,
Setelah itu, ini kalau mau pakai logo, silakan di struknya ya. Kita tinggal ambil saja logonya, misalkan yang ini. Lalu di sini nama outletnya Kencana Mart. Nah, di sini cetak struk otomatis saat transaksi berhasil. Ini kita bisa klik di sini. Lalu di sini perangkat yang akan digunakan di dalam outlet tersebut ada berapa? Misalkan 1, 2, 3 atau maksimal 20 ya dalam satu outlet. Saya anggap 1 dulu ya. Lalu sudah selesai, saya simpan. Setelah itu kita akan mendapatkan kode penghubung antara Accurate Online ini ya di back office dengan aplikasi Accurate Point of Sales-nya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke perangkat ya. Kita akan buka handphone dan kita akan buka Accurate POS-nya di situ di handphone ya. Baik, teman-teman, sekarang kita sudah ada di perangkat ya di handphone. Di sini sudah saya download Accurate POS dari Play Store ya. Sekarang kita coba buka Accurate POS-nya. Lalu klik hubungkan Accurate Online. Nah, di sini bisa kode manual ya, input kode manual atau melalui scan QR code. Nah, kita coba yang melalui scan QR code. Ini klik izinkan. Lalu kita laptop yang tadi kan ada QR code-nya ya. Kita scan saja. Otomatis ini sedang mendownload data. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah berhasil terhubung perangkatnya. Kita klik lanjutkan. Kita login sebagai siapa? Contoh login sebagai Yuda ya di sini. Buat PIN, ini untuk login pertama kali kita disuruh buat PIN. Misalkan PIN-nya saya buat mudah aja 1 sampai 6 ya. PIN berhasil dibuat, lalu mulai save. Kalau kasir mau bertransaksi di kasir, biasanya pertama kali dikasih modal untuk uang kembalian ya. Anggap saja dikasih modal 200.000, kita masukkan modalnya. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini adalah barang-barang yang sudah kita setting di Accurate Online muncul di sini. Jika barangnya cuma sedikit kan otomatis muncul, kalau ada transaksi tinggal pilih saja ya, tinggal klik. Otomatis begitu kita klik, dia akan menambah di keranjang belanja di bawah sini ya. Kalau kita mau batalkan, klik keranjang belanjanya, kita klik hapus. Nah, terus kalau misalkan barang itu berbarcode ya, karena nanti barangnya sudah ribuan, nggak mungkin cari di scroll satu persatu barangnya, kita pakai barcode. Di sini ada QR scanner atau barcode scanner, tinggal klik saja. Lalu izinkan, klik lagi ya barcode-nya. Nah, di sini contoh ini ada taruh berhasil disimpan ya. Lalu Energen yang ini kita scan juga berhasil disimpan. Misalkan RJ mau beli 2, kita klik yang di sini lalu tambah kuantitinya jadi 2, simpan. Lalu barang lain misalkan yang Tango, oke, berhasil disimpan. Misalkan Tangonya beli 3, kita klik, kita ganti kuantitinya 3 lalu simpan. Oke, kita back. Nah, di sini ada keranjang belanjanya ya. Kita klik untuk memastikan ini udah benar. Lalu kita klik bayar pesanannya misalkan ya. Kita klik bayar. Nah, langsung kalau nggak mau pilih pelanggan, misalkan nggak mau member, misalkan memang pelanggan umum ya, kita nggak usah pilih pelanggannya. Tapi kalau misalkan ada pelanggan khusus ya kita klik pelanggannya, atau bisa tambah pelanggan baru. Kita back aja. Anggap ini pelanggan umum yang belanja. Nah, di sini ada metode pembayaran ya. Klik metode pembayaran, ada 3 pilihan, tunai, non tunai, dan split. Artinya kalau tunai berarti kan semua pembayarannya tunai dari nilai tersebut. Non tunai berarti nilai pembayarannya pakai non tunai senilai tersebut. Kalau split ini bisa dibagi, misalkan tunai sebagian, non tunai sebagian, seperti itu. Contoh kita pilih yang split ya. Kalau yang tunai dan non tunai kan gampang, tinggal pilih nominalnya saja. Sedangkan kalau split ini, contoh pembayaran pertama yang 1 ini adalah nilainya 20.000. Ini tunai ya. Kita klik simpan. Lalu pembayaran kedua jumlahnya 33.000 adalah non tunai, dan ini digeseknya di edisi BCA
seperti itu, simpan. Kalau ada metode lagi, klik tambah pembayaran gitu ya. Tapi ini contoh 2 saja. Ini sudah pas, ini udah 53.573, lalu klik bayar. Nah, di sini ada keterangan gagal melakukan cetak otomatis karena belum terhubung ke printer ya. Kalau mau dihubungkan ke printer Bluetooth, silahkan klik hubungkan printer. Tapi ini saya lewati saja. Ini struknya bisa dikirim ya, dikirim struk. Mau ke nomor WhatsApp atau ke email, misalkan ke email saja ya. Nanti biar kita bisa lihat hasilnya. Oke, itu transaksi sudah selesai. Coba saya buka emailnya ya. Emailnya yang ini. Ini ada dari Kirana Mart ya. Saya coba buka untuk tampilan struknya. Nah, seperti ini. Ini contoh struk transaksinya. Kita coba kembali ke Accurate Online. Kita bisa lihat di Accurate Online-nya. Kita ke laporan, daftar laporan. Di laporan penjualan, kita bisa lihat rincian penjualan per barang tanggal hari ini. Kita tampilkan. Nah, di sini sudah ada ya penjualan 2 box Energen, terus ada Tango, sama ada Taro. Ini yang berasal dari Accurate Point of Sales. Nah, kita bisa lihat itu di bagian laba rugi juga sudah masuk di laporan laba ruginya, keuangan di laba rugi standar tanggal 5 saja yang hari ini. Lalu kita klik tampilkan. Nah, otomatis di sini ada penjualan senilai ini ya, karena harga sudah termasuk PPN. Harusnya kan harganya 53 sekian tadi ya, karena udah termasuk PPN, jadi diakui pendapatannya segini. Nih ya, nilainya senilai yang disetruk tadi gitu. Oke, cukup sekian presentasi tentang Accurate Point of Sale. Terima kasih, selamat bekerja kembali.